Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C. Saya Dunita Nurul Aini dengan NIM 057. Saya Arvina dengan ujung NIM 028. Saya Rasmi Suyanti dengan ujung NIM 005. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Di sini kami akan menampilkan video mengenai uji aktivitas antibakteri pada ekstrak daun matoa. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa menguasai prinsip K3 dalam melakukan eksperimen uji aktivitas antibakteri pada daun matoa. Materi singkat, Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki potensi besar tanaman obat, salah satunya matoa. Daun matoa mengandung flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid yang berpotensi sebagai antibakteri. Senyawa ini bekerja dengan merusak membran sel, menghambat enzim, serta mengganggu sintesis DNA bakteri. Uji aktivitas antibakteri umumnya menggunakan metode difusi agar untuk melihat zona hambat. Efektivitas dipengaruhi konsentrasi ekstrak, jenis bakteri, dan kondisi lingkungan. Bakteri gram positif lebih rentan dibanding gram negatif. Penelitian ini penting sebagai alternatif antibiotik guna mengatasi resistensi serta mendukung pengembangan obat herbal yang aman, efektif, dan berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk alatnya, kertas pembungkus steril, autoklav, timbangan analitik, pisau dan talenan, panci, kompor, saringan, gelas ukur atau beker gelas, batang pengaduk, sendok, pipet tetes, batang L, laminar airflow, inkubator, lemari pendingin kurang lebih 4 derajat Celcius, label, dan juga spidol, lakban transparan. Untuk bahan yang digunakan ada umbi ganyong kurang lebih 300 gram, air kurang lebih 1 liter, gula putih 10 gram, agar-agar misalnya merek Swallow sebanyak 15 gram, alkohol 70%, daun matoa sebagai bahan ekstrak, pelarut ekstrak misalnya etanol atau Aquades, ekstrak daun matoa dengan konsentrasi 5%, 25%, dan 50%, biakan bakteri uji, dan media padat alternatif atau hasil pembuatan sebelumnya. Berikut adalah prosedur percobaan pembuatan media padat alternatif pengganti nutrien agar. Percobaan ini dilakukan menggunakan APD lengkap dan meja praktikum harus dibersihkan dengan menggunakan alkohol 70% hingga steril. Langkah pertama, bungkus cawan Petri dengan kertas, lalu sterilisasikan pada alat autoklav. Kemudian, cawan Petri diletakkan pada tempat yang sudah disterilisasi. Langkah selanjutnya, umbi ganyong dicuci sampai bersih, lalu umbi ganyong ditimbang dan dipotong umbi ganyong dengan tebal 1 cm dikali 1 cm sebanyak 300 gram. Langkah selanjutnya, umbi ganyong direbus dalam panci yang sudah terisi air hingga lunak. Kemudian, air rebusan umbi ganyong disaring, lalu tambahkan air ke dalam air rebusan secukupnya sekitar 1 liter. Lalu, pindahkan ke panci lain, tambahkan 10 gram gula putih dan 15 gram agar, kemudian didihkan campuran. Setelah mendidih, tuangkan setengah cawan Petri ke dalam cawan Petri yang sudah disterilkan. Buatlah kurang lebih 5 media, lalu biarkan sampai dingin. Kemudian, tutuplah dengan lakban transparan, lalu bungkus menggunakan kertas yang sudah disterilisasi lalu simpan pada suhu temperatur 4 derajat Celcius. Berikut adalah prosedur percobaan cara menumbuhkan bakteri.
Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan APD lengkap dan meja praktikum harus dibersihkan dengan menggunakan alkohol 70% hingga steril. Langkah pertama, siapkan larutan ekstrak daun matoa dengan konsentrasi 5%, 25%, dan 50%. Langkah selanjutnya, siapkan media yang sudah dikeluarkan dari ruang simpan 4 derajat Celcius. Langkah selanjutnya, siapkan biakan bakteri yang akan digunakan. Kemudian, pada media yang sudah dibuat, tumbuhkan bakteri dengan teknik menyudut pada laminar flow. Langkah selanjutnya, letakkan cakram yang akan digunakan, kemudian masukkan ke dalam ekstrak daun matoa 5%, 25%, dan juga 50%. Kemudian, ambil cakram yang berada di ekstrak daun matoa tersebut menggunakan pinset, kemudian letakkan di masing-masing cawan Petri. Setelah semuanya diberi label, langkah selanjutnya adalah lakban menggunakan lakban transparan, kemudian diberi label serta bungkus dengan kertas yang sudah disterilisasi. Lalu, inkubasi biakan selama 24 jam pada suhu 38 derajat Celcius. Berikut adalah hasil inkubasi dari masing-masing cawan Petri setelah 24 jam. Langkah selanjutnya adalah proses pengukuran hasil inkubasi bakteri. Hasil dan pengamatan. Hasil dari inkubasi biakan selama 24 jam pada suhu 28 derajat Celcius pada media bakteri, yang dimana hasil inkubasinya media negatif yang pertama pada lebar zona hambatan ekstrak 5% didapatkan 0,35 cm, lebar zona hambat ekstrak 10% didapatkan 0,7 cm, dan lebar zona hambat kontrol negatifnya didapatkan 1,7 cm. Pada media yang kedua, lebar zona hambatan ekstrak 5% didapatkan 0,9 cm, pada lebar zona hambat ekstrak 10% didapatkan 0,95 cm, kemudian lebar zona hambat kontrolnya kontrol negatifnya yaitu 0,4 cm. Total pada kontrol 1 dan kontrol 2 didapatkan 1,05 cm. Kemudian pada media positif, media yang pertama yang dimana lebar zona hambat ekstrak 25% didapatkan 1 cm, lebar zona hambat ekstrak 50% didapatkan 0,8 cm, dan lebar zona hambat kontrolnya tidak dihitung, yang dimana itu hanya pada cakramnya, yang dimana cakramnya itu 0,6 cm. Lalu pada media kedua, lebar zona hambat ekstrak 25% sama dengan yang didapatkan 1,4 cm, lebar zona hambat ekstrak 50% didapatkan 0,9 cm. Lebar zona hambat kontrol positifnya juga tidak dihitung, itu hanya pada cakramnya, yang dimana cakramnya bernilai 0,6 cm. Pembahasan. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak daun matoa menunjukkan adanya zona hambat yang menandakan kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri. Semakin besar diameter zona hambat, semakin kuat aktivitas antibakterinya. Konsentrasi ekstrak mempengaruhi hasil, di mana konsentrasi tinggi sekitar 25% hingga 50% menghasilkan zona hambat lebih besar dibandingkan konsentrasi rendah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah senyawa aktif seperti flavonoid, tanin,
saponin, dan alkaloid. Namun, hasil ini tidak selalu linear karena faktor teknis seperti homogenitas ekstrak, ketebalan media, dan kondisi inkubasi. Adanya zona hambat pada kontrol negatif menunjukkan kemungkinan kontaminasi. Secara umum, ekstrak daun matoa berpotensi sebagai antibakteri alami, tetapi diperlukan perbaikan metode, replikasi, dan penggunaan kontrol positif, serta uji lanjutan seperti MIC atau Minimum Inhibitory Concentration. Kesimpulannya, pertama, ekstrak daun matoa terbukti memiliki aktivitas antibakteri yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat pada media pertumbuhan bakteri. Kedua, semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun matoa, cenderung semakin besar zona hambat yang terbentuk, sehingga aktivitas antibakterinya meningkat. Ketiga, senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid berperan penting dalam mekanisme penghambatan pertumbuhan bakteri. Keempat, hasil percobaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknik kerja, konsentrasi media, sterilisasi alat, dan lingkungan inkubasi. Terakhir, ekstrak daun matoa berpotensi dikembangkan sebagai alternatif antibakteri alami, meskipun masih diperlukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan keakuratan dan efektivitasnya. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.